kasih atas Malam malam Pak. ya, akhirnya bisa Wah, ngobrol-ngobrol juga kita. Halo dan tes tes. selamat Ya. selamat datang untuk teman-teman semua di sini. Ini mungkin pertama kali ya saya mengadakan live IG. Jadi memang ini dadakan sebenarnya. Kira-kira dua hari yang lalu ya tiba-tiba kepikir, oh, selama Dua ini hari. sering IG live, tapi kenapa nggak sama Pak Thomas ini tuh. Jadi menarik juga sepertinya gitu. Kita ya akhirnya ya sudahlah kita bikin aja Sabtu ini. Jadi ini dadakan ya teman-teman ya. Jadi mungkin mohon maaf kalau banyak kekurangan. Masih pertama juga saya bikin di sini. Apalagi langsung sama Pak Thomas Kita ini tanpa ya. persiapan. Kita tanpa Jadi persiapan, Pak. selama ini saya cukup banyak memperhatikan ya, membaca konten Instagram dari Pak Thomas di investorsaham.id, dan itu memang menarik. Jadi saya cukup sering juga mengikuti gitu ya. Sudut pandangnya menarik buat saya sebagai investor gitu ya. Mungkin dan teman-teman semua di sini ya. Jadi yang saya tahu Pak Thomas memang cenderung banyak main di growth stock, yang jelas masih ya investor tapi cenderung growth stock dan mungkin cyclical yang akhir-akhir ini ya. Sepertinya fokus banget sama saham cyclical. Itu menarik sekali ya. Jadi memang nanti kita coba kupas satu persatu. Mungkin untuk lebih mengenal, mungkin Pak Thomas mungkin bisa perkenalan dulu lah. Seperti gimana gitu ceritanya Pak Thomas. Oke, Kok bisa jadi investor sekarang, gimana gitu ya. Silakan Pak Thomas. oke, oke. Oke, thank you Pak Parahita. Kehormatan banget buat saya bisa diundang ya IG lah bersama Pak Parahita karena honestly ini Pak Parahita saya ini fans Bapak sejak tahun 2012 Pak. Jadi ini benar-benar kehormatan buat saya. Pak Parahita itu saya IG live gitu ya. Oke, jadi nama saya Thomas. Kalau di Stockbit saya dikenal dengan ID Wheels, di Instagram dikenal dengan ID saham.id. Basically saya masuk di market itu dari 2008 nih Pak Parahita. Tapi biasalah ya, banyak orang masuk market itu as a trader. Habis itu mulailah mencoba mencari-cari cara segala macam dan lain-lain. Akhirnya 2017 atau 2016 saya agak lupa periodenya kapan. Saya merasa bahwa saya tuh stuck Pak sebagai trader. Saya merasa bahwa saya ketemu kepentok gitu ya batasan bahwa saya memiliki batasan psikologi yang saya nggak bisa tembus untuk saya bisa level up sebagai trader saat itu. Sehingga akhirnya saya mencoba mencari apa sih sebenarnya gaya investasi yang sebenarnya kalau kita mau bermain dengan uang yang lebih besar, karena kalau kita mau dapat uang di market lebih besar ya tentu modal harus lebih besar dong Pak Parahita ya. Jadi saya mencoba mencari apa sih metode yang pakai uang besar pun bisa untuk get profit yang bagus. Saat itu akhirnya ketemu dengan value investing dan sejak itu saya akhirnya jatuh cinta dengan value investing dan mendalami lah untuk value investing hingga detik ini Pak. Jadi kebanyakan ya memang ya walaupun value investing saya mungkin sedikit unik lah ya dibanding dengan value investing beberapa teman yang lain, tetapi basically-nya adalah value investing dasar ya Pak. Saya selalu ngambil keputusan based on data gitu. Oke. Ya, ini saya manggilnya enaknya Pak Thomas atau siapa ya? Mungkin yang lebih familiar buat Pak. Aja, Thomas aja lah Pak mungkin Thomas. Pak Parahita ya. Ya, Iya. Pak Thomas. Ya. Oke, Pak Thomas. Pak Thomas, berarti manggilnya atau Pak? Ya. Oh gitu. Thomas Ini aja lah. tadi saya nangkep ada satu yang menarik. Jadi value investing yang berbeda. Kira-kira seperti apa ya berbedanya, Pak Thomas? Jadi kan biasa ya Pak ya. Oke, kalau value investing sebenarnya sih gaya saya itu benar-benar memang 60% ya Pak ya. 60% itu diilhami oleh lebih ke capitalist gitu Pak. Sebenarnya ya. Oke. Saya tidak murni seperti Warren Buffett yang memang fokus sekali dengan growth stock Pak. Saya cyclical, saya main. Asset play, saya main. Bahkan yang untuk special position pun yang orang tahu especially di awal itu kan special condition, saya juga main gitu Pak. Jadi ya sebenarnya saya tidak terpaku terhadap growth stock saja, tetapi semua klasifikasi saham
yang menurut saya yakin resiko saya rendah, potensi cuannya oke, saya itu masuk Pak. Gitu. Oke. Berarti memang saya kayaknya mungkin agak salah nangkep berarti ya. Jadi memang bukan di growth stock aja, di growth. Dan itu memang kalau kita ngomong tentang itu tadi kan yang disebutkan Pak Thomas itu mostly kategori dari Peter Lynch ya untuk sahamnya ya. Betul. Dan ya memang terus terang kalau kita ngomong masalah value growth itu kan sebenarnya yang paling simple. Artinya itu yang jalan ya lurus-lurus aja lah itu artinya ya. Artinya kalau perusahaan bagus ya oke kita jalan investasi. Yang menarik itu memang tadi kalau Pak Thomas lihat di asset play atau cyclical itu sebenarnya bukan strategi yang simple ya, sederhana ya. Artinya memang butuh riset yang cukup dalam untuk bisa mendapat conviction. Nah itu kira-kira itu gimana caranya bisa dapat conviction seperti itu Pak Thomas? Karena itu kalau kita ngomong asset play atau cyclical itu mostly mungkin kita ngomong namanya contrarian, terutama asset play ya di situ. Oke, itu gimana caranya bisa dapat conviction itu untuk saham-saham seperti itu? Oke. Kalau kita misalkan, menurut saya sangat setuju Pak. Saham-saham cyclical ataupun asset play sebenarnya memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham growth Pak. Kalau saham growth itu sih tinggal beli, kinerjanya bagus, mau harga hancur kayak gimana pun, kayak market lagi berkehendak seperti itu, santai aja Pak. Makanya sebenarnya walaupun bermain di berbagai klasifikasi, minimal 50% dan portofolio saya pasti ada di growth stock Pak. Jadi walaupun saya misalkan ada banyak di saham cyclical, di postingan di IG story segala macam, tapi uang saya di atas 50% itu ada di saham growth stock Pak. Gitu. Nah, untuk saham cyclical itu kita benar-benar harus paham dengan industrinya Pak. Makanya orang suka tanya, Pak Taulus misalkan, lu nggak ada main di saham CPO? Nggak ada. Pak Taulus nggak ada main di saham konstruksi? Nggak ada. Pak Taulus nggak ada main di saham properti? So far belum. Kenapa? Kenapa itu? Karena buat saya masih belum merasa bahwa itu enak Pak. Saya benar-benar harus yakin dulu bahwa siklusnya tepat, saya baru mau masuk Pak. Kalau saya nggak yakin, saya nggak masuk. Sebagai contoh Pak, sebagai contoh ketika saya masuk ke call, orang kan semua tahu bahwa saya memang main di call ya Pak ya. Nah, ketika saham di call, saya dapat satu tulisan, Pak. Judulnya tuh gold ratio. Jadi itu adalah rasio membandingkan harga call dengan harga gold, Pak. Berdasarkan historis data kurang lebih di atas 50 tahun, waktu itu ya Pak, saya ambil, saya tuh menemukan sebuah fakta yang menarik, Pak. Sebuah fakta yang menarik, di mana harga call itu rendahnya itu kurang lebih gold rasionya sekitar 22 kali, Pak. Nah, ketika di tahun 2020, waktu itu ya, di tahun 2019, saya menemukan waktu itu harga call itu kurang lebih dibandingkan dengan harga call, itu udah mendekati 20. Maka sudah mendekati nih Pak, puncak harga terendah. Jadi kan kalau rasio ini bertambah besar, artinya harga call itu tambah murah Pak, sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin harga call bisa terlalu murah, bisa benar-benar tambah murah lagi. Kalau misalkan tambah murah lagi, berarti kan di bawah ongkos produksi, Pak. Kalau misalkan emiten, istilahnya harus jualan di bawah ongkos produksi, kan bangkrut, Pak. Tinggal tunggu sampai bangkrut duluan, supply berkurang, harga call melejit. Konsepnya kan itu, Pak. Jadi kalau kita masuk di saham cyclical, make sure bahwa kita benar-benar masuk di titik terendah sebenarnya Pak, di dalam siklus ya. Jadi kita benar-benar pas lagi titik terendah, makanya saya pas lagi saham cyclical ya Pak, saya pilihnya adalah emiten yang dividennya tinggi Pak. Makanya saya masuk awal MG. Karena saya harus bahwa ketika saya masuk di momen, ketika harga call rendah, saya harus tahu bahwa kinerja emiten nggak mungkin bagus dong. Iya, jelas. Kinerja emiten pun saya bisa dapat saat itu sekitar 8-10%. Jadi pilihannya tidak jelek. Dalam kondisi paling jelek sekalipun. Ya. Paling jelek 8-10% dividen. Jadi itu adalah awal buat saya checkpoint untuk saya berani masuk. Ternyata Pak, saya awal 16.000 dihajar sampai 5.900 Pak. Saya tuh benar-benar kehabisan bensin
di 8.000 Pak. Di 8.000 itu 16.000 sampai 8.000 tuh hajar terus. 8.000 murah Pak. Saya udah hampir nggak punya uang. Itu tuh benar-benar sampai hemat makan Pak untuk saya bisa tetap beli sampai di bawah 6.000 Pak. Itu benar-benar pengorbanan saat itu ya. Nah, akhirnya terbayarkan harga call di 2021 mengalami recovery yang bagus, bahkan di 2020 waktu itu akhir udah mulai bagus, 2021 benar-benar bagus. Akhirnya saya tuh mulai confidence di tahun 2021, saya yakin bahwa itu adalah saatnya cyclical untuk komoditi naik. Makanya 2021 awal saya menulis artikel berjudul Commodity Super Cycle bulan Februari Pak. Nah, saya yakin bahwa call itu bagus, maka saya mulai mencari emiten-emiten call yang belum dihargai, Pak. Jadi, apa ya, di dalam saham-saham cyclical, selalu ada momen bahwa ada saham-saham yang dilihat oleh market, karena market mungkin belum tahu. Makanya ketika di satu, saya dapat topik yang ABMM. Ketika ABMM itu tidak ada di sektor mining, Pak. ABMM itu di sektor trade, seingat saya. Karena masuknya perusahaan investasi. Tetapi kalau kita bedah pendapatannya mayoriti adalah dari sektor mining, sektor coal. Makanya saya masuk di ABMM waktu itu, Pak. Nah, seiring waktu perjalanan lagi, di akhir 2021, ada yang menarik, Pak. Ada perusahaan kapal berubah jadi ke perusahaan mining, Pak. Orang ada di keterbukaan informasi, tapi saya bingung banget. Di Stockbit, di mana ada yang bahas, Pak. Saya benar-benar bingung. Padahal jelas-jelas itu sektor perusahaan saat itu harganya 700M, suruh beli tambang harganya 2 triliun, Pak. Hebatnya lagi nih ya, Pak ya. Dari 2 triliun itu, dia tuh beli 9 tambang, Pak. Tapi 2 triliun itu hanya bayar untuk 2 tambang, Pak. Artinya 7 tambang gratis. Tertulis, Pak, di keterbukaan informasi. Ya. Dari 2 tambang yang dibayar 2 triliun, nilai bukunya 2,9 triliun, Pak. Artinya cuan 900 market 700M, cuan beli tambang 900M di depan, ya, dapat 7 tambang gratis, Pak. Iya. Oke. Oh, sebentar. Sorry, Pak Thomas. Saya mungkin sampaikan sedikit ya, mungkin untuk supaya enak ya. Mungkin ini disclaimer ya, mungkin teman-teman di sini ya. Betul. Artinya memang apa yang disampaikan di sini itu hanya untuk edukasi, untuk pembelajaran pengalaman ya, mungkin. Karena memang itu sudah melalui riset yang cukup panjang dari Pak Thomas saya perhatikan. Artinya memang di sini tidak ada rekomendasi untuk menjual atau membeli suatu saham tertentu. Ini hanya edukasi untuk sharing pengalaman ya. Mungkin itu. Betul. Dan harga teman-teman harus tahu bahwa resiko kalau sekarang tinggi gitu ya. Gitu. Silakan lanjut Pak Thomas. Ya, jadi di titik-titik itu saya menemukan gitu Pak, bahwa ada momentum-momentum, ada peluang-peluang yang enak yang kita tuh sebenarnya udah tahu bahwa kita untuk di depan, Pak. Maka saya baru berani masuk sebenarnya. Jadi walaupun kita masuk ke dalam saham siklus, selalu ada peluang yang orang market belum lihat, Pak, sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang kategori yang kedua, yaitu aset play, Pak. Nah, aset menurut saya, orang bilang aset play itu aman, tetapi menurut saya kompleks, Pak. Aset play bagi saya kompleks. Kalau kita ngomong saham siklus, enak, Pak. Kalau kita tahu siklusnya boom, kita dapat jackpot. Aset play berat. Karena saham-saham yang kategorinya aset play, sebenarnya adalah perusahaan-perusahaan yang kinerjanya nggak bagus. Kalau dia logikanya bagus, kita nggak mungkin jadi aset play dong. Gitu kan? Iya. Pasti udah dihargai duluan ya. Betul. Makanya saya akan selalu mencari saham aset play, nggak sembarangan aset play, nggak sembarangan dia murah, nggak sembarangan aset dia di atas market cap saya ambil. Tapi saya harus tahu apa story yang akan membuat market naik, Pak. Gitu. Nah, ketika saya masuk ke perusahaan pergudangan, ya, di tahun 2020, salah satu aset play yang saya pernah tulis juga, itu kan karena kita sama-sama tahu bahwa itu mau berubah bisnis dari cuma penyewaan gudang, REITs, Pak. REITs itu Real Estate Investment Trust. Jadi di titik itu ada perubahan model bisnis dan akan ada investment dari Singapura, Pak.
Itu yang menarik. Jadi saya lihat itu peluang kenapa market akan menghargai, dan terbukti akhirnya market menghargai gitu kan. Bahkan sekarang dibilang malah gudang digital. Saya udah nggak tahu digitalnya di mana. Saya sih udah exit gitu ya. Oke. Oke. Kalau kita ngomong untuk yang perusahaan yang satu lagi Asset Play, jenisnya insurance ya. Sebenarnya orang nggak pada sadar bahwa insurance itu tuh ada yang menarik, Pak. Jadi insurance itu sebuah aplikasi ya, punya sebuah aplikasi mobile di mana kalau kita berkendara ya, aplikasi itu akan merekam histori kita mengendarakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika dia mendapatkan historical itu, dia itu mau membuat custom produk, Pak, untuk setiap orang. Jadi misalkan Pak Parahita kalau nyetir doyannya ngebut, Pak, kecepatannya 140, Thomas nyetir kecepatannya 60. Artinya resiko untuk kecelakaan lebih kecil daripada resiko Pak Parahita yang suka ngebut. Maka harga premi Thomas akan lebih murah dari harga premi Pak Parahita. Nah, buat saya ketika saya mendengarkan penjelasan manajemen seperti itu, maka saya melihat bahwa emiten ini sebenarnya memiliki story untuk growth lebih bagus dengan memiliki produk yang punya niche, di mana pemain-pemain lain belum akan masuk untuk di area itu. Dan ketika pemain lain masuk, nggak semudah itu, Pak, kumpulin data. Data mining seperti itu. Maka saya berani masuk ke insurance itu, cuman ya, namanya Asset Play harus sabar, karena untuk nyiptain produk itu nggak simple gitu ya. Terus kalau mereka mau untuk SPBU nyari premi, ya itu nggak mudah, perjalanannya banyak masalah yang mereka harus hadapin. Tetapi itu kunci saya untuk nyari Asset Play, saya harus paham dulu kenapa, nantinya saya yakin bahwa market akan menghargai, sehingga ketika itu Asset Play pun juga menjadi menarik. Jadi memang ada riset yang dalam untuk saya bisa istilahnya sampai saya put money di dalam suatu investment, Pak. Oke. Gitu. Ya. Saya harus yakin dulu supaya saya berani masuk. Itu ingat saya kalau itu pakai IoT ya, untuk yang insurance seperti itu ya. Artinya dia bisa ada sensor untuk deteksi perilaku pengendaranya itu, kalau nggak salah ya memang. Iya. Sebenarnya simple, Pak. Aplikasi IoT-nya adalah smartphone kita, Pak. Bapak tinggal install aplikasinya, dia tuh merekam, Pak, sebenarnya ketika Bapak berkendara. Oke. Nah, itu tadi jadi ada pertanyaan lagi nih, jadi maaf ya. Jadi banyak nanya nih saya, Pak Thomas. Ya. Oke, kalau kita ngomong soal growth stock, itu kan ya kita lihat ikutin kinerjanya ya, seperti apa gitu ya. Kita bisa tunggu di situ. Nah, kalau yang Asset Play, ini kan tadi kan bisa lama ya, mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Ada toleransi nggak berapa lama gitu untuk menunggu itu, kalau seandainya tidak direspons oleh market gitu, Pak, untuk harga sahamnya? Kalau saya pribadi, Pak, sebenarnya kan gini, Pak. Maksudnya semakin kecil ketidakpastian, semakin besar dana yang saya alokasikan, Pak. Semakin besar ketidakpastian, semakin kecil dana yang bisa saya alokasikan. Jadi Asset Play sih sebenarnya saya nggak terlalu pusing, Pak. Itu mau naik, mau turun, saya nggak terlalu pusing. Karena untuk di satu saham Asset Play paling saya 5-10%, Pak. Oke. Jadi naik turunnya Asset Play itu bonus lah, Pak ya. Jadi misalkan kita dapat beggar cepat, ya bonus gitu, Pak. Tapi saya sendiri manage itu tinggi, Pak. Saya tuh cuma berharap investment saya 100% 5 tahun, Pak, dari satu saham. Jadi itu kalau kita jadiin CAGR paling 15-20 lah ya. Ya, 15,5 lah, seingat saya. Jadi buat saya nggak masalah, saya nunggu 5 tahun, target saya tuh kecil, Pak, 15%. Saya nggak berharap target yang wah setahun 200%, enggak. Kalau Tuhan berikan itu, ya saya nggak nolak juga, itu aja sih. Iya, itu karena itu nanti memang arahnya tadi saya nanya itu memang terkait sama rate of return ya, karena tadi Pak Thomas juga sudah menjelaskan ya, artinya kalau memang katakanlah 5 tahun pun baru direspon dengan baik ya, sesuai dengan ekspektasi, itu tetap dapat 15,5% ya per tahun ya. Artinya kita masih better, karena IHSG sendiri kita lihat kan beberapa tahun terakhir mungkin single digit, mungkin malah ya dari 2018 itu. Ya, better. Nah, itu menarik sekali nih. Karena saya jarang dengar orang cerita tentang Asset Play. Kalau cyclical mungkin iyalah ya, tapi kalau Asset Play itu memang paling jarang dibahas, dan itu memang
nggak gampang dan itu sangat case by case kalau kita analisis kan. Ya. Jadi kalau saya juga ditanyain orang itu, ini kalau aset play itu contohnya kayak gimana? Nah itu agak susah nyarinya. Karena saya nggak bisa langsung asal jawab aja kan gitu kan, artinya asal ngomong saham ini gitu, nggak kayak gitu juga kan artinya. Nah itu. Betul. Jadi menarik sekali. Nah terkait ini, kalau Pak Thomas ini kan saya lihat memang risetnya cukup dalam ya, cukup panjang juga perjalanannya kalau untuk satu emiten gitu ya. Nah ini ada satu hal yang memang masalah klasik gitu ya. Gimana cara kita membedakan antara conviction dengan keras kepala, Pak? Artinya saya kan ada nih Pak. Ya. Nah itu artinya kan, itu kalau kita kan udah dalam gitu, terus artinya bagaimana cara membedakan kita itu sekarang lagi memang yakin itu benar atau memang itu kita keras kepala aja gitu. Ya itu kan banyak dialamin banyak orang ya gitu ya. Kira-kira gimana Pak? Betul. Oke, kalau dari saya Pak, sebenarnya gini, tidak ada orang yang bisa 100% selalu benar di dalam setiap pengambilan keputusan. Itu saya sih yakini. Bahkan Peter Lynch bilang, jika seorang fund manager bisa betul 6 dari 10 saham yang dipilih, itu udah hebat banget gitu Pak. Ya. Jadi saya juga percaya bahwa saya itu bisa salah. Nah, contoh kayaknya di tahun lalu ya Pak ya, tahun lalu pertengahan saya cut loss kok Pak. Di satu emiten saya, kurang lebih kayaknya cut loss-nya minus 35% Pak. Jadi gede juga cut loss-nya gitu. Iya. Gede juga cut loss-nya. Nah, udah biasa ya, tapi simpelnya gini lah Pak. Simpelnya. Ketika saya punya conviction, contoh, misalkan emiten ini adalah growth company gitu ya Pak ya. Saya percaya bahwa emiten ini labanya akan bertumbuh dengan bagus setiap tahunnya. Ya kalau ternyata labanya nggak tambah bagus, berarti kan saya salah Pak. Nah, iya. Gitu. Kalau saya salah, ya Pak, akui kesalahan, cut loss, pindahin aja ke saham lain yang kita lebih yakin. Kalau saya misalkan masuk ke saham siklus, gitu ya Pak ya, habis itu ternyata, misalkan contoh, saham siklus saya masuk, ternyata salah nih Pak. Tahu-tahu, kayak misalkan masuk oil lah, misalkan Pak kemarin, oil sampai nyangka sih tahun 2020, bukannya harganya plus, harganya minus Pak. Saya kalau masuk emiten gemeter itu Pak. Kalau saya masuk emiten minus gemeter Pak itu Pak. Saya pasti cut loss juga kalau pas lagi itu. Beli dapat duit. Jadi kalau misalkan iya, yang penting masih dapat uang gitu kan. Jadi ya saya istilahnya akui kalau emang saya salah ya saya salah. Jadi kayak misalkan orang pada berbondong-bondong ketika sektor properti ya. Sektor properti kan berapa tahun ini selalu menjadi yang lagging gitu ya Pak ya. Nah, kalau orang masuk properti dari berapa tahun lalu, ya itu kan nggak kemana-mana Pak sebenarnya. Iya. Ya, dia harus tahu bahwa dia salah masuk saham siklus. Kalau dia masuk ke aset play, contoh ada satu emiten yang orang pada bilang aset play yang bagus gitu ya Pak ya, cuman harganya turun terus, gitu kan Pak. Ya kenapa harga turun terus? Orang penjualannya aja satu doang Pak, mana market mau harga? Gitu kan, walaupun asetnya sih gitu ya, cash banget gitu, cash banget asetnya, tapi pendapatannya cuma 10M atau 1M 10M, ya susah market untuk hargai gitu Pak. Jadi ya ada saat ya saya harus akui bahwa saya salah. Kalau saya salah ya udah cut loss dan ya sudah pindahkan aja ke yang lain. Habis itu ya kita coba lihat bahwa mungkin Tuhan kasih saya rezeki dari emiten yang lain, dan itu yang terjadi ketika saya cut loss di tahun lalu. Saya cut loss 35%, saya pindahkan ke growth stock saya, puji Tuhan tergantikan saat itu. Ya, ini berarti jadi harus mau gitu. Dari yang kan tadi di awal sudah mengatakan ya mungkin ya Pak Thomas tadi tentang semua keputusan based on facts ya, artinya fakta yang ada gitu artinya. Jadi nggak ngikutin ego aja ya. Nah itu memang penting banget itu untuk investor di situ. Ya, ada satu emiten kok Pak. Saya tahun ini exit Pak. Tahun ini saya exit karena saya kecewa. Jadi saya percaya bahwa pas lagi di awal tahun 2021, saya percaya bahwa dia akan mendapatkan kontrak yang bagus sehingga labanya bagus. Bukannya bagus, cepat. Q1 saya tunggu, Q2 saya nunggu, Q3 udahlah selesai lah. Dan akhirnya saya keluar, untungnya saya masih cuan sekitar 20%, udahlah bungkus lah, pindahin ke yang lain. Ya ada. Padahal harapannya lebih seperti itu ya kayaknya ya. Harapannya gede gitu kan, cuma ya gagal gitu aja. Jadi saya salah. Kejadian kayak gitu. Nah,
gini, artinya kalau kita lihat seperti itu ya, memang kalau Pak Thomas artinya memang lihat itu memang lihat prospeknya ya, artinya lihat sesuatu yang belum dilihat oleh orang lain. Nah, tapi kan ada satu sisi investasi itu yang kalau kita lihat tentang data historis. Kalau Pak Thomas sendiri melihat data historis itu sebagai apa, Pak Thomas? Oke, kalau saya melihat data historis ya sebagai pembelajaran ya Pak ya. Tetapi teman sebenarnya mungkin teman-teman juga yang ketika mulai tertarik belajar analisa fundamental ini harus hati-hati. Data historis tidak mengerti data masa depan. Tetapi dari data historis kita bisa belajar Pak. Kita bisa belajar kenapa perusahaan ini labanya naik, kenapa perusahaan ini salesnya naik, kenapa perusahaan ini labanya turun, kenapa perusahaan ini salesnya turun. Sebenarnya kan ketika kita pindah-pindahin ya Pak, biasanya saya tuh sebenarnya gini, kalau saya analisa tuh saya ada beberapa parameter-parameter, saya tuh pindahin ke Excel Pak. Jadi saya punya data Excel ke kanan tuh panjang, kan saya pindah-pindahin Pak. Dari pindah-pindahin itu, saya tuh ketemu, kenapa ya total salesnya turun di tahun ini? Atau kenapa labanya turun di tahun ini? Ketika saya menemukan keanehan, maka saya cek laporan keuangannya, ada apa yang terjadi di tahun itu. Itu jadi pembelajaran untuk saya. Tetapi data historical tidak bisa menjadikan kepastian untuk merepresentasikan apa yang terjadi di masa depan, gitu Pak. Jadi saya bisa istilahnya kayak kita growth stock. Maka kan growth stock itu pertaruhannya adalah apakah perusahaan itu bisa tetap memiliki laba yang bagus, sebagus itu di masa depan. Nggak bisa kita cuma lihat dari data masa lalu. Maka apa yang kita bisa lakukan? Yang saya lakukan adalah saya harus rajin ikut kayak RUPS atau PUBEX, Public Expose, Corporate Update, segala macam, untuk saya bisa melihat dari sisi manajemen dia tuh mau kemana ke depannya, gitu Pak. Dan kita ada ketentuan, tanya pas lagi di situ, jangan malu untuk bertanya apa yang kita inginkan. Kalau nggak dapat kesempatan, tungguin Pak, pulang tungguin di depan ruang RUPS. Kayak pernah cerita itu. Tanya gitu Pak. Jadi apapun keraguan, tanya di situ, bicarakan, kira-kira dia tuh mau kemana, segala macam. Untuk saya benar-benar bisa paham bahwa saya memegang company yang masih akan growth. Jadi itu sebenarnya bukan insider, bukan apa, tetapi yang membedakan adalah kita mau nanya atau kita nggak mau nanya, Pak. Orang yang mau berkorban waktu untuk tanya, maka pasti akan memiliki kelebihan informasi dibanding orang yang nggak mau mengorbankan waktu untuk bertanya. Itu cara mendapatkan conviction untuk saya bisa melihat apakah company ini bisa memiliki growth yang bagus di periode-periode mendatang atau enggak. Bahkan kalau kita lihat corporate update, itu tuh enak, Pak. Kayak contoh deh, saya ada cerita beberapa emiten, tapi ini disclaimer bahwa ini emitennya udah terbang gitu ya. Misalkan contoh, kayak waktu itu kita di akhir, kayaknya seingat saya akhir 2020, saya agak lupa lah bulannya apa, corporate update, waktu itu si sarung tangan yang lagi happening. Nah, direkturnya Farid itu udah bilang, kita udah kunci kontrak sampai 2022. Kontraknya sekian, kan itu benar-benar enak gitu Pak. Dari situ aja kita bisa bandingin, gila, berarti dari banding dengan PR itu kurang lebih cuma jadi sekitar 7 atau berapa lah, saya agak lupa. Ya udah gitu, kita nggak usah susah-susah analisa segala macam. Direkturnya udah ngomong, dia udah ngikat kontrak. Kalau kita nggak rajin kayak gitu, maka kita cuma lihat data yang masa lalu Pak. Data masa lalu PR-nya berapa? 20. Nah, kan kita nggak dapat tuh data-data seperti itu. Jadi ya rajin-rajin lah ikut corporate update segala macam gitu kan. Kayak konstruksi itu kan si konstruksi BUMN dia udah bilang dia labanya bagus tahun 2021 tanpa dengan mengesampingkan IKN. Padahal dia yakin IKN persen proyek masuk ke dia. Nah, hal-hal kayak gini kan adalah hal-hal yang tidak ada di laporan keuangan, tetapi kita tahu karena banyak orang yang males gitu sih. Iya. Untuk memiliki konten. Itu ya. Artinya memang bisa, kalau boleh ya saya simpulkan ya Pak Thomas ya. Artinya kalau Pak Thomas mungkin melihat data historis itu dalam konteksnya ya. Artinya kalau kita lihat dulu bagus, ya kemudian kita lihat secara historical bagus, dia konsisten. Artinya tapi kita harus lihat konteksnya. Kenapa dia bisa konsisten seperti itu kan artinya. Nah, apakah dia akan dalam kondisi yang sama beberapa tahun ke depan, beberapa tahun kemudian setelah dari sekarang gitu kan. Artinya itu memang yang harus kita ketahui. Jangan sampai
kita cuma berpatokan, oh ini pasti bagus terus gitu ya. Padahal tanpa kita sadari kondisinya sudah berubah. Nah itu memang, ya itu setuju saya Pak. Saya juga seperti itu. Jadi ngelihat histori sebagai konteksnya ya. Dalam konteksnya seperti apa. Betul Pak. Ya, ya. Nah ini kan kalau yang seru ini sekarang kan ini Pak, banyak perubahan ya di ekonomi kita ya, terutama sejak pandemi ya. Jadi mendorong. Jadi kalau kita ngomong digital itu kan memang kita udah tahu, kita udah mengalami ya tahun 2015 udah mulai muncul ojek online. Ya. Artinya memang lambat laun memang behavior kita sebagai pelanggan juga di masyarakat juga udah mulai berubah dari orang yang ojek pangkalan gitu ya. Opang kemudian pindah ke ojek online, kemudian muncul booming marketplace segala macam dan kemudian yang bertahan tinggal beberapa. Artinya memang kan ada perubahan di situ. Nah, terus kemudian ini masih ada bisa nge-push lagi, masih ada muncul macam-macam lagi yang digital bank atau yang lain. Kalau Mas melihatnya seperti apa kalau kayak gitu, Pak? Oke. Buat saya pribadi ya, Pak ya. Sejujurnya saya tuh suka banget jawaban dari Peter Lynch, Pak. Ketika Peter Lynch bicara tentang perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan teknologi, bukan dengan teknologi ya, berhubungan dengan ya teknologi deh, tapi di masa lalu. Dia bilang, daripada kamu beli perusahaan-perusahaan yang menggunakan apa yang istilahnya menjual yang lagi hype, karena ya bahasanya saya gunakan bahasa saya, daripada beli perusahaan-perusahaan yang hype karena istilahnya teknologinya lebih bagus, karena ketika sesuatu yang hype selalu akan muncul pesaing, Pak. Iya, iya. Kan bagus, artinya akan muncul pesaing. Lebih baik kamu ambil perusahaan yang bisa mendapatkan efisiensi karena teknologi yang lagi hype itu, Pak. Ya, jadi saya akan lebih perusahaan-perusahaan yang istilahnya disupporting dengan teknologi itu. Karena Pak, kayak kita ngomong deh perusahaan-perusahaan teknologi. Ya, Tokopedia bagus nggak, Pak? Bagus. Gitu kan, cuma yang jadi susah ketika Tokopedia bagus, masuk Bukalapak, masuk Lazada, masuk Shopee, sekarang lebih parah lagi, masuk TikTok Commerce, masuk Instagram Commerce, Instagram Shopping atau apa, WhatsApp lagi yang untuk WhatsApp segala macam. Jadi udah diiris-iris, tambah lagi diiris-iris gitu, Pak. Nah, lebih enak, contoh, buat saya lebih enak untuk ambil perusahaan yang bisa manfaatin teknologi itu, Pak. Contoh, ada perusahaan, Pak ya, ada perusahaan, saya nggak sebut apa perusahaannya, Pak. Dia jualan via, misalkan apa, jualan via Shopee, Pak. Ya, harga produknya misalkan harga produk 9.000, ya, dia jual 5.900, Pak. Diskon. Nggak ada diskon, orang beli dong, Pak. Iya, iya. Enak dari 9.000 jadi 5.900. Nah, ketika orang beli, bayar harga 5.900, dia dapatnya 9.000, Pak. Yang tombokin Shopee-nya. Bisa apa yang nggak enak kayak gitu? Bisa jual murah ke customer, aku dapatnya full. Yang bayar orang lain, baik hati banget orang lain itu. Nah, enak yang seperti itu gitu, Pak. Buat saya, daripada ambil perusahaan yang pembunuhan, bakar uang demi istilahnya jadi pemenang terakhir yang nggak tahu kapan perangnya berakhir, ya mending ambil perusahaan-perusahaan yang bisa memanfaatkan teknologi, keuntungan dari teknologi itu. Itu kalau dari saya, Pak. Iya, iya, menarik. Ya itu mirip-mirip juga lah kalau sama saya kalau soal itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, gini, nah itu kalau terkait dengan itu ya, artinya memang kalau kita lihat kan perubahan sekarang kan cepat sekali ya terjadi ya. Artinya nggak semua sih memang ya. Artinya kalau kita ngomong itu kan kalau kayak Warren Buffett itu selalu bilang mode mungkin ya mode durable competitive advantage ya definisinya ya kalau resminya gitu. Itu sesuatu yang diutarakan oleh aku siapa itu ya tahun 70-an ya tentang competitive advantage itu ya. Nah itu Michael Porter? Ya, Michael Porter. Aduh, saya udah pikun, udah tua juga ini, saya lupa ini ya. Nah, itu saking lamanya teorinya itu udah muncul. Memang itu yang menjadi inspirasi dari Warren Buffett juga. Dia mengutarakan tentang mood dan dia pegang sampai sekarang. Nah, dengan perubahan seperti ini, kalau kita lihat kan ada yang ngomong ada transient competitive advantage. Artinya memang kalau dulu kita ngomong industri, sekarang kita ngomong kompetitifnya harus di bisnis modelnya.
Nah, itu artinya memang apakah masih relevan atau hanya relevan untuk industri tertentu aja, sektor tertentu aja itu Pak Thomas. Kalau menurut Pak Thomas. Kalau buat saya, Pak, kalau ada sebuah perusahaan dipegang oleh manajemen yang pintar, wah udahlah Pak, saya tuh rela Pak bayar. Nggak apa-apa deh lebih mahal sekarang, nggak apa-apa, saya floating loss tuh, saya nggak apa-apa Pak, gitu. Iya, iya. Jadi buat saya pribadi, manajemen yang bisa menciptakan economic mode, ya, itu adalah sesuatu yang wajar untuk kita istilahnya ambil lah emitennya Pak. Jadi buat saya itu nggak akan pernah nggak relevan sih. Namanya istilahnya Iya, iya. economic mode itu segala macam akan selalu ada, dan buat saya namanya perusahaan better istilahnya berinvestasi pada manajemen yang memang pinter, dan itu sih enak lah kalau udah punya manajemen yang pinter Pak. Mau ada masalah kayak gimana pun suruh dia yang pusing, kita sih enak-enak aja gitu. Iya, iya. Artinya itu ya memang itu relevansinya di situ kita memang lihat ya. Memang manajemen Iya, ya. Oke, oke. Itu catatan yang penting ya buat saya juga, buat teman-teman di sini ya. Artinya memang kalau kita lihat satu perusahaan itu memang bisnisnya bisa bagus ya, memang harus dari manajemennya bagus. Tapi betul. memang mungkin agak berbeda mungkin kalau dari Warren Buffett ya mungkin cari sempat ngomong ya bahwa cari perusahaan yang tanpa manajemennya buruk pun sekalipun dia masih bisa jalan. Ya memang kelihatannya simpel ya, tapi cari yang kayak gitu itu nggak gampang banget lah istilahnya. Apalagi zaman sekarang susah sekali karena memang peranan manajemen itu sangat besar di sini. Kayak kita lihat Apple juga ya sempat turun, Steve Jobs turun, untung masih bisa keangkat lagi sekarang kan gitu. Intinya Iya. Nah, ini apa kita nanti ini kita mulai jawab pertanyaan ini mungkin Pak Thomas, menarik juga ini. Kayaknya Boleh. Tadi. Boleh. Oke, ini. Sebentar, saya coba pilihin nih. Sebentar ya. Nah, ini yang menarik. Tentang mistakes, kesalahan investor. Ini ada yang bertanya. Dulu pernah cut loss sampai 35%. Ya, di tahun-tahun 2021 ya. Tapi mungkin saya pengen lihat secara umum. Kira-kira kesalahan apa aja sih kesalahan yang pernah dilakukan gitu ya Pak Thomas ya selama ini. Nah, itu kan nggak pernah ada orang yang bisa benar terus gitu ya. Artinya pasti membuat kesalahan, dan kesalahan apa aja sih ya contohnya gitu yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kita semua gitu ya, buat sharing gitu. Ya. Selama ini. Oke. Kalau saya misalkan saya ambil pelajaran di 2021 ya, yang emiten saya cut loss, saya belajar bahwa memilih perusahaan tidak boleh hanya sekedar murah Pak. Jadi emiten itu terkenal murah gitu Pak. Benar-benar istilahnya aset play yang waduh cantiknya udah kayak Chelsea iklan gitu Pak, cantik banget gitu. Tetapi emiten ini benar-benar bad capital allocation Pak. Bad capital allocation. Dia istilahnya laba gitu. Dan emang benar harusnya laba, tetapi labanya saya nggak tahu Pak, pakai untuk apa? Bayar enggak, ekspansi enggak, dividen enggak. Jadi mana gitu uangnya Pak? Itu. Jadi buat saya emiten yang bad capital allocation ya sayang aja gitu Pak. Dia udah bisa hasilin laba itu kan punya kita juga sebagai investor. Kok istilahnya nggak digunakan dengan baik? Better istilahnya cari yang lebih baik. Maksudnya kita punya 700 emiten. Kenapa kita berkukuh pada istilahnya emiten yang mungkin tidak bisa menggunakan laba yang dihasilkan lebih baik gitu Pak. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua buat saya yang mungkin yang di tahun ini ya, di tahun ini yang tadi saya ada bilang bahwa ya saya nggak cut loss sih, saya taking profit, tapi ya istilahnya nggak sesuai dengan yang saya harapkan lah intinya ya Pak ya. Nah di titik itu saya agak belajar juga bahwa mungkin saya akan mencari sebuah perusahaan yang sebenarnya memang akan lebih baik, yang profit margin tuh awalnya apa ya istilahnya marginnya agak tinggi lah Pak setidaknya. Karena perusahaan-perusahaan yang istilahnya punya profitabilitas terlalu rendah, seperti emiten seingat saya emang profitnya aja tuh kecil Pak. Jadi nggak nyampe 20% aja di bawah seingat saya ya. Jadi pas lagi ke net profit margin mau gimana pun udah kecil.
gitu Pak. Sehingga ketika ada sesuatu masalah, ya dia susah Pak untuk bisa istilahnya ningkatin laba gitu. Jadi ya istilahnya cari perusahaan yang memang punya ruang lah. Kalau dia salah, kita apa istilahnya kondisi bisnisnya tidak baik pun, ya setidaknya dia masih baik-baik aja gitu Pak. Jadi profitability yang cukup oke, itu menurut saya sesuatu yang oke juga untuk itu gitu Pak. Terus ya yang mungkin yang ketiga ya sometimes terbawa nafsu juga Pak. Jadi seringkali ya ada istilahnya kita ketemu murah Pak. Ketemu murah kita langsung hajar gede. Bush, gunain semua uang di RR gitu kan. Habis turun nggak punya lagi gitu kan. Jadi ya istilahnya kita punya istilahnya masuk ya, istilahnya memang di situ juga punya alokasi dana untuk masuk pertama berapa, kalau turun kita masih punya dana segala macam. Karena kalau kita habis di pas lagi turun mau emiten itu bagus ya kita sayang aja nggak dapat momentum bisa beli lagi. Sama yang keempat Pak, saya belajar justru dari emiten yang saya suka. Jangan takut untuk ini yang emiten yang keempat itu adalah jangan takut untuk average up sih sebenarnya buat saya. Oke. Kenapa kamu takut sih untuk beli lebih mahal gitu? Iya. Waktu itu saya sempat istilahnya agak ragu di awal-awal untuk beli lebih mahal. Sekarang saya bayar mahal Pak. Harga udah nih bayarin tiap hari gitu Pak. Justru karena sih berapa bagusnya emiten itu. Nah, yang kelima itu adalah portofolio tuh jangan terlalu luas Pak. Terlalu luas tuh jelek hasilnya. Portofolio jangan terlalu lebar. Oke, diversifikasi. Ya, diversifikasi jangan terlalu lebar karena ketika kita terlalu lebar, ya sebenarnya return kita ya nggak terlalu baik lah. Karena at the end sebenarnya kalau kita portofolio kita yang memberikan return bagus kepada kita itu cuma beberapa saham aja Pak. Kalau gitu kenapa kita nggak put uang fokus di beberapa saham itu aja yang memang kita udah terbukti betul berarti analisanya. Jadi itu sih kalau paham banget ya. Yang kita paham. Oke, ini jadi ada banyak juga ya terkait alokasi modal, terus kemudian profit margin yang harus bagus, kemudian jangan terbawa nafsu, jangan terlalu greed di awal, jangan sampai gasnya habis lah ya. Dan diversifikasi jangan terlalu luas. Oke, untuk yang average up ini mungkin agak bisa mungkin orang salah nangkap ya. Artinya average up itu kan kalau menurut yang saya tangkap ya dari Pak Thomas tadi itu artinya average up selama dia masih make sense harganya kan artinya kan dibanding value-nya. Itu ya itu saya juga melaksanakan seperti itu artinya memang ya saya praktis juga untuk average up gitu ya. Tapi memang syaratnya dia harus masih di bawah value-nya, masih ada margin of safety yang bagus lah untuk itu. Dan itu memang ada margin of safety. Betul. Nah itu tadi saya jadi sampai lupa tadi mau nanya apa tadi ya soal itu. Tapi oke lah nanti kalau ingin saya tanya lagi ya. Ini menarik sekali karena banyak sekali yang menarik yang disampaikan oleh Pak Thomas gitu. Jadi saya ini nyatat terus loh ini Pak Thomas. Saya nyatat terus di sini gitu ya. Banyak hal yang menarik yang bisa saya dapatkan juga di sini. Gitu. Nah ini tadi ada yang nanya juga ini dari siapa tadi? Sorry tadi aku. Oke. Ini dari Rahadiser dan hampir sama nih ya, dari Dani Rosa. Ini artinya gimana kita menilai kualitas manajemen, atau apakah dia baik atau buruk gitu ya. Itu kira-kira apa yang bisa kita, apa yang harus kita cari tahu lah, supaya mereka itu bagus atau jelek gitu ya, manajemen. Karena manajemen kan yang utama tadi kan memang ya harus kita tahu. Gimana kita? Betul. Sebenarnya sih gampang Pak, manajemen tuh mau seindah apa dia ngomong, dia apalah terampil di media segala macam, rapotnya manajemen tuh cuma satu Pak. Ya kan, manajemen mau ngomong apa buktikan di laporan keuangan gitu Pak. Kalau dia bilang bahwa oke, tahun istilahnya di annual report dia bilang, tahun depan kita growth-nya bagus, nyungsep. Berarti kan dia cuma asal bacot gitu kan Pak. Gampangnya kan gitu. Kalau misalkan ternyata dia sesuai dengan apa yang dia
hasil hasil laporan keuangan sesuai dengan apa yang dia ucapkan, berarti kan yes dia punya integrity, gitu kan. Oke. Nah, terus yang kedua kita lihat ketika ada masalah, Pak. Jadi tahun 2020 itu tuh adalah momentum yang sangat-sangat bagus untuk melihat kualitas sebuah manajemen perusahaan, Pak, sebenarnya. Tahun 2020 kita kurang buruk apa, Pak, bisnis, Pak? Mau ambil bahan baku nggak ada yang jual, gitu kan? Daya beli nggak ada. Wah, hancur banget lah. Istilahnya restoran segala macam semua tutup. Wah, kondisi ekonomi semua hancur. Di saat itu kita bisa pilih mana manajemen yang bisa bertahan, bahkan meningkatkan kualitas laba perusahaannya menjadi lebih bagus, mau itu efisiensi atau mencari channel lain untuk meningkatkan penjualan, atau istilahnya mencari cara untuk menekan biaya di tengah masalah. Ya itu kan terlihat, Pak, sebenarnya di dalam laporan keuangan. Jadi jangan menghafal dalam laporan keuangan. Kayak orang misalkan melihat CFO negatif, cash flow operation negatif, berarti perusahaannya busuk, gitu kan? Ya lu lihat dulu, negatifnya kenapa? Dia ketika harga komoditas naik, dia timbun, Pak. Kan bagus, gitu kan? Presiden naik, ya cerdas berarti. Itu manajemennya cerdas melihatnya, Pak. Dan jadi istilahnya angka-angka di dalam laporan keuangan selalu memiliki story atas tindakan apa yang dilakukan oleh manajemen tersebut. Dan dari sana kita bisa sebenarnya melihat kualitas manajemen itu dalam menghadapi masalah. Dan kita bisa melihat apa yang diomongkan sesuai enggak. Dari situ kita melihat lah, Pak. Jadi laporan keuangan adalah benar-benar menandakan kualitas dari manajemen tersebut. Mau ya track recordnya, nggak peduli track recordnya dia kerja di mana, pendidikannya apa, tuanya siapa, saya nggak peduli. Yang penting tunjukkan di dalam laporan keuangan bagaimana kualitas kamu. Itu sih dari saya. Yes. Mungkin itu memang penting banget ya untuk diketahui ya. Memang dia artinya walk the talk, artinya apa yang dia omong bisa dia penuhi enggak, artinya kan seperti itu ya. Betul. Terus kemudian lagi masa-masa yang jelek ya benar, itu tahun 2020 itu memang kita bisa lihat itu ya, mana yang dia bisa cepat bergerak supaya bisa survive dan nggak sekedar cuman ngikutin arus ya. Kita tahu lah ada beberapa yang kayak gitulah ya, artinya akhirnya ya jatuh sampai sekarang juga nggak bisa bangun-bangun juga. Betul. Gitu kan, kita lihat di situ. Nah ini menarik sekali nih Pak Thomas. Mungkin kalau boleh menambahkan satu, mungkin saya tentang ini ya, keterbukaan terhadap investor ya. Karena saya melihat ini ya, kalau lihat laporan tahunan ya pasti ceritanya bagus-bagus semua lah ya. Tapi justru informasi yang banyak itu kita lihat waktu public expose. Karena terkadang mereka mendapat pertanyaan yang tidak terduga kadang-kadang gitu ya. Mereka jawabannya itu seperti apa, terbuka apa atau gimana gitu ya. Jadi saya lihat tuh di hasil public expose itu memang ada yang sangat detail cerita dia tentang kinerjanya dia gimana, masalahnya dia apa, mereka udah melakukan apa dan harapannya gimana di masa mendatang. Sampai angkanya itu pun bisa detail gitu artinya kan. Nah itu kan itu salah satu yang jadi poin buat saya sih kalau itu ya, detail dan keterbukaan manajemen ke investor. Oke. Nah ini mungkin satu pertanyaan yang umum sebenarnya ya, gimana caranya dapat ide untuk terhadap satu saham mau beli, itu dapat idenya gimana sih caranya? Apakah lihat laporan keuangan kah atau lihat dari apa ya, mungkin bisnis yang kita ketahui atau gimana Pak Thomas biasanya? Tergantung ya Pak. Maksudnya gini sih, saya sebenarnya memang ada rutin. Maksudnya saya ada rutin biasanya alokasikan di setiap hari Sabtu untuk memang mencoba mencari beberapa emiten untuk saya cek ada yang menarik nggak, kalau istilahnya ada yang menarik atau enggak, segala macam. Kebanyakan sih enggak gitu ya hasilnya. Nah tapi dari situ ya saya akhirnya terbiasa gitu Pak untuk belajar. Nah ketika saya mempelajari emiten, maka kan tidak bisa terpungkiri bahwa saya harus belajar juga dari kompetitornya Pak. Yes. Gitu kan. Jadi biasanya misalkan saya ngecek emiten A, maka saya mau nggak mau nge-freeze nih kayaknya ya. Oke. Masih nge-freeze. Sorry Pak, nge-freeze Pak. Oke.
Tes, suara saya kedengaran? Oke, udah. Gimana? Kedengaran? Oh, udah. Silakan. Oke ya. Oke. Ya, tadi jadi istilahnya jadi saya tadi jadi lupa. Oh ya. Oke. Jadi istilahnya saya emang rutin Pak mengalokasikan setiap hari Sabtu biasanya untuk mengecek beberapa lah 1-2 emiten gitu ya Pak. Dan kalau saya tertarik dengan emiten tersebut, maka biasanya saya akan compare lagi dengan kompetitor-kompetitor beberapa dari situ Pak. Karena saya harus belajar juga. Ini emang emang bisnis dia bagus atau enggak? Kalau ada kompetitor yang lebih bagus, kenapa saya nggak hajar ke kompetitornya? Gitu kan sebenarnya. Itu punya kebebasan. Saya investor. Saya bisa pilih saham apa aja yang saya mau, gitu kan. Nggak ada keterikatan. Nah, jadi istilahnya dari situ sebenarnya kita belajar, gitu Pak. Nah, jadi orang kalau tanya ke saya, screening saya based on apa? Ya tergantung sih Pak. Saya lagi pengennya apa, gitu Pak. Kalau saya misalkan lagi melihat bahwa, misalkan CPO ya, atau properti deh. Properti misalkan menarik, ya udah saya coba cari sektor properti, kira-kira emiten apa aja yang menarik dari beberapa rasio keuangan, ya udah saya cek satu persatu, saya pelajarin dan gitu Pak. Kayak misalkan emiten yang asuransi, sebenarnya saya nggak lagi ngincer dia Pak. Saya tuh nggak mau beli asuransi, nggak mau beli emiten asuransi. Saya mau beli emiten otomotif sebenarnya. Cuma ketika saya nyari emiten otomotif, nggak sengaja ketemu dia. Dan ternyata menarik. Jadi ide beli itu bisa dari mana aja, nggak selalu yang kita lagi pengen cek hasilnya bagus kita pengen beli. Kan ketika kita lagi cek sebuah emiten, terkadang kita compare, cari juga istilahnya supporting ya. Jadi kan kalau otomotif banyak ya supportingnya, nggak cuma mobil tapi ada ban, ada istilahnya lain lah, financing, ada insurance, macam. Jadi saya pelajarin semuanya yang terkait emiten yang lagi saya. Dari situ kita bisa ketemu mungkin emiten yang lebih menarik dari yang saya mau beli di awal gitu. Dan biasanya dari teman-teman ataupun dari para pembaca tulisan saya ada nanya, saham ini menarik nggak? Pas gitu lihat aja di kisah, enggak, alas cek. Yang ini menarik, iya ya, kayaknya menarik. Udah cek, gitu aja Pak, simpel. Iya. itu yang memang sering saya alamin juga ya, kalau ditanyain orang, jadi sering kayak ditanyain, ini saham ini bagus apa enggak? Oke. Ya terus terang aja saya nggak lihat gitu ya, artinya nggak bisa komentar juga gitu ya. Karena yang dilihat itu ya paling cuma beberapa kan Pak, itu sih Pak. Ya menarik sekali Mbak Thomas. Nah, itu artinya gini, berarti kalau Pak Thomas berarti bisa dapat ide dari banyak sumber ya, artinya I don't know, mungkin baca berita atau mungkin lihat trennya itu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita simpulkan ya, mungkin buat teman-teman bisa menjawab untuk itu. Kemudian kita coba satu lagi Pak ya, kita coba cari. Boleh Pak. Mungkin kalau terlalu spesifik, mohon maaf ya teman-teman, mungkin tidak bisa bahas di sini ya. Yang mungkin bisa dapat insight buat kita aja lah, yang secara umum. Ya. Nah ini tentang portofolio Pak. Artinya kan tadi kan ada stok gitu. Jadi gimana komposisinya itu? Kalau ini memang sangat pribadi ya. Artinya setiap orang punya preferensi yang beda-beda tentang jumlah saham yang harus dimiliki, terus kemudian kategori sahamnya seperti apa. Kalau Pak Thomas sendiri seperti gimana untuk mengelola portofolionya? Kalau saya Pak, growth stock itu minimal 50% Pak dari porto saya. Itu wajib hukumnya Pak. Kenapa? Wajib karena ketika nanti market jelek, saya nggak mau istilahnya saya saya nggak mau keluar semua uang saya dari market Pak. Jadi ketika misalkan kita harus menghadapi lagi tahu-tahu 2021 perang, boom gitu ya, ekonomi hancur misalkan Pak. Tapi sih saya lihatnya enggak ya. Jadi bukan lagi tebar fir atau apa. Tapi tidak ada kondisi-kondisi jelek misalkan atau apapun, saya kan istilahnya ya udah amanin uang bahasanya gitu ya. Kalau amanin uang, yang saya nggak akan sentuh adalah saham growth stock saya, Pak. Karena saya nyarinya susah, Pak. Mau ngutipnya susah, saya nggak mau kayak gitu lagi. Jarang banget yang seperti itu. Iya. Perlu yang dibuang gitu ya. Jadi saham growth stock saya nggak akan buang. Istilahnya selama masih bagus ya, dengan catatan selama saya masih suka dengan kinerjanya. Tetapi untuk saham-saham yang lain, itu adalah saham yang saya akan rela untuk buang. Iya. Karena itu kondisional ya, kondisional gitu. Saya saham cyclical ya, saya nggak akan fanatik orang-orang bilang bahwa
saya akan hold ITMG forever. Lumayan dividen 20%. Nggak mungkin lah, 20% tahun. Nggak mungkin. Iya, namanya juga cyclical ya. Saya juga siap gitu kan. Nah, jadi kalau saham siklus, kalau kayak misalkan kemarin ya, sebenarnya ya, saya tuh saham siklus itu sebenarnya cuma batasnya sekitar 20-30% maksimal Pak, sebenarnya. Iya, iya. Cuman di awal tahun ini ada peluang yang menarik, tadi ya agak overweight gitu ya Pak. Sekarang di cyclical saya ada 40% Pak sebenarnya. Oke. Karena gara-gara masuk yang Januari. Yang Januari itu saya convictionnya tinggi sekali sehingga saya masuk sampai 20%. Jadi yang 20% saya tambah lagi 20% jadi 40%. Gitu. Gara-gara itu Pak. Kalau sebenarnya cuma 30. Kalau naik jadi gede porsinya di portofolio. Wah, ini menarik banget ini. Aduh, sama Pak Thomas sebenarnya. Masih banyak yang pengen ditanyakan, tapi kayaknya waktunya juga yang membatasi di sini nih. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi lah lain kali mungkin Pak Thomas. Ini terima kasih. Ini karena waktu aja sih, sebenarnya masih pengen lanjut lagi nih Pak Thomas. Oke lah, nanti mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut mungkin di akun IG-nya Pak Thomas ya, di investorsaham.id. Nanti bisa nanya-tanya di sana gitu ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin lain waktu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu ada kesempatan nanti kita ngobrol lagi Pak Thomas sama teman-teman di sini. Terima kasih semua.